Pasar Cilincing di Jakarta Utara bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah nadi kehidupan ribuan warga kecil yang menggantungkan harap pada sayur mayur, beras, kelapa, dan ikan asin. Namun, di balik kesibukan itu, bayang-bayang hitam menggelayut sejak bertahun-tahun. Sosok itu bernama Bang Adul Kebal, preman pasar yang tak pernah tersentuh hukum, tak pernah terluka, dan tak pernah kalah. Ia berjalan dengan dada terbuka, memamerkan dada bertato dan kulit yang katanya tak bisa ditembus golok atau peluru. Tiap pagi, langkah beratnya membelah gang pasar seperti deru guntur. Pedagang yang mendengar suara sendalnya langsung terdiam. Beberapa buru-buru menyisihkan uang, setoran keamanan, ke dalam amplop kusut. Adul tak pernah minta, tapi semua tahu kalau tak bayar, lapak bisa dibalik, dagangan bisa dijatuhkan, atau lebih parah, dipukul sampai berdarah. Tak jarang ada pedagang wanita yang terisak di sudut warung karena tamparan Bang Adul yang ringan saja bisa membuat pipi bengkak seminggu. Konon katanya, Bang Adul pernah dihujani bacokan oleh 4 orang rampok di terminal Tanjung Priok, tapi tak satu luka pun muncul di tubuhnya. Orang-orang mulai menyebutnya, manusia kebal dari Cilincing. Ia membanggakan ilmu kebal warisan nenek moyangnya di Sulawesi Selatan, ilmu yang ditanam lewat ritual di bawah pohon beringin tua dengan darah ayam cemani dan bacaan 1000 mantra. Pasar pun hidup dalam teror yang membisu. Tak ada yang berani melawan. Bahkan para hansip dan petugas keamanan pasar seolah menutup mata. Mereka tahu, menyentuh Adul berarti bermain dengan nyawa. Satu kali ada petugas ormas yang mencoba menghentikan pungli Adul. Ia ditemukan babak belur, dilempar ke selokan belakang pasar dengan tulang rusuk retak. Sejak itu, semua menunduk saat Adul lewat. Di sebuah sudut pasar, duduk seorang pedagang tua bernama Pak Mursin, penjual kelapa yang tetap berjualan meski tangannya gemetar setiap melihat Adul melintas. Ia dulunya pendekar tua yang kini sudah renta. Dulu, ia mengajar silat di kampung. Tapi sejak anak istrinya meninggal, ia memilih menyepi dan berdagang. Ia tahu siapa Adul, dan tahu pula bahwa kebal itu bukan berarti tak terkalahkan, hanya butuh kunci yang tepat untuk mematahkannya. Suatu pagi, Adul mendekati lapak kelapa Pak Mursin. Ia menatap tajam sambil menyodorkan tangan. "Udah 2 minggu lo belum nyetor, Pak Tua. Jangan bikin gue kesel." Pak Mursin menatap tenang. Tak ada ketakutan di wajah keriputnya, hanya luka lama yang kembali menganga. Ia tahu, mungkin saat itu waktunya sudah dekat. Adul pun menamparkan Pak Mursin di hadapan semua orang. Tamparan itu keras, membuat bibir tua itu berdarah. Beberapa pedagang ingin membantu, tapi nyali mereka ciut. Pak Mursin tak melawan, hanya menatap langit sejenak seakan berdoa. Dalam hatinya, ia berbisik, "Saatnya aku kirim kabar ke dia." Malam itu, di warung kopi kecil dekat rel kereta, Pak Mursin menulis surat dengan tangan gemetar. Surat itu ditujukan untuk keponakannya yang tinggal di Bekasi. Seorang pemuda yang dulu ia latih ilmu silat hingga menguasai ajian tapak geni dan perisai langit. Pemuda yang ia sembunyikan dari dunia kekerasan, tapi kini, dunia sendiri yang memanggilnya kembali. Dan dengan itu, nasib pasar Cilincing pun mulai berubah. Pagi itu, langit Cilincing muram seperti ikut merasakan getir di hati para pedagang. Di sudut pasar, Pak Mursin duduk dengan luka masih membekas di wajahnya. Bibirnya pecah, pipinya membiru, dan lehernya masih kaku akibat tamparan Adul kemarin. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan, yang paling menghancurkan adalah rasa harga diri yang terinjak, kehormatan sebagai orang tua yang diludahi oleh kekuasaan preman pasar. Tangannya gemetar saat menyusun kelapa, bukan karena sakit, tapi karena amarah yang ia tekan. Dalam-dalam, beberapa pedagang mendekat diam-diam, menawarkan air hangat dan obat. Tapi Pak Mursin hanya menggeleng. "Jangan dekat-dekat, nanti kalian kena juga," ucapnya lirih. Ia tahu, Adul punya mata di mana-mana. Bahkan sapu tangan berdarah pun bisa jadi alasan untuk menuduh seseorang melawan. Rasa takut itu menular seperti wabah. Tak ada yang berani terang-terangan menunjukkan simpati. Namun di dalam dirinya, Pak Mursin sudah membuat keputusan. Sore itu juga, ia pergi ke warung pos kecil di dekat pelabuhan dan mengirimkan surat keponakannya, Kang Mamat, pemuda yang ia latih diam-diam selama bertahun-tahun. Pemuda yang sejak kecil sudah punya firasat kuat dan kesaktian alami. Kang Mamat bukan orang sembarangan. Ia mewarisi ajian tapak geni dan perisai langit, warisan dari 2 aliran besar Betawi dan Sunda. Ajian itu belum pernah ia gunakan untuk menyakiti orang, tapi hari itu,
Pak Mursin ingin memintanya untuk turun tangan. Sepanjang malam, Pak Mursin menunggu jawaban. Setiap suara sepeda motor membuatnya berharap, setiap langkah mendekat membuatnya cemas. Tapi malam itu sunyi. Ia menatap langit dan mengingat masa muda Kang Mamat, anak polos yang pernah menangis karena tak sengaja menyakiti lawannya saat ujian sabuk. Tapi kini, ia harap anak itu bersedia kotor demi menegakkan keadilan. Di sisi lain pasar, Bang Adul tertawa lebar di warung kopi, dikelilingi anak buahnya yang berseragam ormas dan wajah garang. "Besok gue datengin lagi tuh kakek tua. Kalau dia masih ngeyel, gue tendang lapaknya," ujarnya sambil mengunyah rokok kretek. Tawa mereka menggema, mengiris hati mereka yang mendengar. Adul semakin gila kuasa. Ia merasa tak ada satupun orang yang berani menantangnya di Cilincing, karena semua sudah tunduk atau tumbang. Namun, di kejauhan, langkah takdir mulai mendekat. Sebuah bus ekonomi dari arah Bekasi melintasi jalanan yang berdebu. Di dalamnya, seorang pria berjaket hitam duduk diam dengan mata tajam. Matanya penuh luka masa lalu dan tekad membara. Ia tak membawa senjata, hanya kalung kecil berisi raja kain dan ilmu yang tertanam dalam darahnya. Kang Mamat telah datang. Tanpa banyak bicara, Kang Mamat turun dari bus dan langsung berjalan ke pasar. Ia melihat-lihat, menyerap suasana. Para pedagang tak mengenalnya, tapi mereka bisa merasakan sesuatu dari cara ia menjejak tanah, tenang, dalam, seperti gunung sebelum meletus. Di kejauhan, Pak Mursin melihat sosok itu dan bibirnya perlahan tersenyum meski masih berdarah. Harapan telah datang, dan saat mata Kang Mamat dan Pak Mursin bertemu di tengah keramaian, seolah semesta tahu bahwa waktu balas belum datang, tapi sudah sangat dekat. Cilincing tidak akan sama lagi. Darah, kehormatan, dan dendam akan bertabrakan. Dan semuanya akan bermuara pada satu nama, Bang Adul Kebal. Di kampung kecil di perbatasan Bekasi, suasana pagi biasanya tenang, ditemani kicauan burung dan suara azan subuh dari musola tua. Tapi pagi itu berbeda. Di dalam rumah sederhana berdinding kayu, seorang pria muda duduk diam di lantai bambu dengan surat terbuka di tangannya. Kang Mamat, nama yang dulu hanya dikenal di lingkaran perguruan silat tua di kampungnya, kini menatap huruf demi huruf dengan mata merah dan rahang mengeras. Surat dari pamannya, Pak Mursin, menorehkan luka yang dalam. Bukan hanya soal tamparan, tapi penghinaan terhadap orang yang selama ini ia hormati melebihi ayah kandungnya. Mamat menggenggam surat itu erat. Di dalam dada, rasa amarah menggelegak, namun tetap ditahan oleh kesabaran yang telah lama ia latih. Ia teringat masa kecilnya, saat pertama kali belajar silat dari Pak Mursin di bawah pohon jambu tua. Ia diajari bahwa kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Itulah sebabnya ia pergi meninggalkan dunia perguruan, agar tidak terjerumus pada kekuasaan dan amarah. Namun kini, semesta seperti memanggilnya kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan kehormatan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sabuk hitam peninggalan gurunya dan membungkusnya dalam kain putih. Ia membuka laci tua, mengeluarkan raja kecil bertuliskan huruf Arab Pegon, yang dulu diberikan Pak Mursin setelah ia menguasai ajian tapak geni. Sebuah mantra kuno dari Betawi dan Sunda yang mampu membakar lapisan gaib pada tubuh musuh. Ia juga membawa secarik daun lontar bertuliskan ajian perisai langit, pelindung dari santet dan ilmu hitam. Sebelum berangkat, ia mencuci kaki ibunya yang sudah renta dan mencium tangannya. Sang ibu tak tahu apa yang terjadi, hanya melihat perubahan di wajah Mamat yang kini dingin dan dalam, seperti samudera tak bertepi. "Nak, kalau jalanmu membawa luka, jangan pulang sebelum luka itu sembuh," ucap sang ibu lirih. Mamat mengangguk pelan. Ia tak ingin membuat ibunya khawatir, tapi ia tahu, yang akan ia hadapi bukan hanya preman, tapi manusia yang telah merasa menjadi dewa. Perjalanan dari kampung ke Cilincing terasa panjang. Sepanjang jalan, Mamat duduk diam dalam bas tua yang berderit. Di luar jendela, Jakarta menyambut dengan wajah kelam, kemacetan, bangunan kusam, dan pasar-pasar yang bau amis oleh kekuasaan uang. Tapi bagi Mamat, tempat yang ia tuju bukan sekadar pasar, itu adalah medan takdir. Di sanalah harga dirinya sebagai murid, sebagai keponakan, sebagai lelaki akan diuji. Sesampainya di terminal, Mamat tidak langsung ke pasar. Ia berjalan ke musola kecil dekat pelabuhan, mengambil wudhu, dan duduk tafakur dalam diam. Ia tahu, pertarungan yang akan datang bukan sekadar fisik, tapi juga batin.
Banyak orang bisa menang adu jotos, tapi hanya sedikit yang bisa menang melawan amarah sendiri. Ia membisikkan doa, meminta agar jika harus melukai, ia tidak kehilangan akalnya. Sementara itu, di pasar Cilincing, kabar tentang kedatangan keponakan Pak Mursin mulai beredar dari mulut ke mulut. Para pedagang masih belum tahu siapa dia, tapi ada yang bilang ia datang dengan tatapan tajam dan aura dingin. Bang Adul mendengarnya juga, namun hanya tertawa. "Keponakan, kirim 5 pun gue santai. Kebal itu bukan cerita, ini bukti," katanya sambil menepuk dadanya keras-keras. Tapi di balik tawanya, ada secuil rasa tak enak yang belum ia pahami. Dan pada senja yang turun perlahan, dua kekuatan mulai menarik garis nasib. Satu mewakili kekuasaan dan kesombongan. Satu lagi mewakili kehormatan dan ajian warisan. Cilincing tak tahu, bahwa hari-hari ke depan akan mengukir cerita yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Sore itu, langit Cilincing mendung, seolah menandai datangnya badai yang bukan dari langit, tapi dari bumi. Kang Mamat melangkah perlahan melewati lorong pasar yang sempit, matanya menelusuri satu persatu wajah pedagang. Tak ada satupun yang ia kenal, tapi semua aura takut bisa ia rasakan. Pasar ini bukan lagi ruang hidup, melainkan kandang ketakutan. Ia bisa melihat bagaimana pedagang menunduk saat sekelompok preman berjalan melintas, seolah jiwa mereka sudah terbiasa dicuri setiap hari. Di sudut pasar, Kang Mamat menghampiri lapak kelapa tua. Di sanalah Pak Mursin duduk di atas bangku reyot, dengan kain kumal membalut luka di pipinya. Mata mereka bertemu, dan untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Tak ada kata-kata, hanya anggukan pelan dari Pak Mursin dan genggaman tangan yang penuh makna. Kang Mamat berlutut, mencium tangan sang paman. "Saya datang, Pak, tapi bukan untuk balas dendam. Saya datang untuk menegakkan kehormatan." Pak Mursin menahan air mata. "Mamat, pasar ini sudah lama seperti ini. Orang-orang udah putus harapan. Mereka hanya butuh satu cahaya buat percaya lagi." Mamat mengangguk. Ia tahu tugasnya berat, bukan hanya menantang seorang preman kebal, tapi juga membangunkan keberanian yang telah lama tertidur di hati orang banyak. Dan ia tahu, jika ia gagal, pasar ini akan semakin tenggelam dalam kegelapan. Beberapa pedagang mulai mencuri pandang ke arah Mamat. Ada yang berbisik, ada yang mengangguk pelan. "Itu keponakannya Pak Mursin," gumam seorang ibu penjual sayur. Wajah-wajah penuh trauma itu kini menunjukkan secercah harapan. Mungkin belum percaya sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat mereka kembali menegakkan badan. Sesuatu yang sudah lama tak mereka lakukan. Di sisi lain pasar, seorang anak buah Adul melihat pertemuan itu dari kejauhan. Ia segera lari ke pos belakang pasar dan melapor. "Bang, keponakan si Mursin udah datang." Dia diam-diam duduk sama tuh kakek. Adul mengangkat alis dan tertawa kecil. "Bagus, gue tunggu dia datang ke gua. Kalau dia ngelawan, dia bakal tahu, ilmu kebal bukan buat ditantangin." Tapi jauh di dalam dada Adul, ada rasa aneh yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Tatapan pemuda itu berbeda, bukan tatapan nekat atau sok jagoan seperti yang biasa ia hadapi. Itu tatapan orang yang sudah siap untuk mati, dan itu menakutkan. Adul menepis pikiran itu dan berdiri, merapatkan sabuknya, lalu berkata, "Besok, gue datengin tuh lapak. Gue pengen lihat sendiri seberapa berani bocah itu." Malam itu, Mamat menginap di rumah Pak Mursin yang sederhana. Ia tak banyak bicara, ia duduk bersila di ruang depan, membaca mantra dari raja yang ia bawa. Keringatnya menetes meski udara dingin menusuk. Ia membayangkan wajah Adul, membayangkan energi kebalnya, dan mencari celah di balik lapisan ilmu hitam itu. Ia tahu, ilmu kebal hanya bisa dipatahkan oleh kunci spiritual, dan tapak geni adalah kunci itu, bila dibarengi dengan niat yang suci. Menjelang subuh, saat azan mulai berkumandang dari musola pasar, Kang Mamat membuka matanya perlahan. Ia merasakan napasnya semakin dalam. Hari ini, katanya dalam hati, akan menjadi awal dari akhir kekuasaan Bang Adul. Bukan karena dendam, tapi karena sudah terlalu lama pasar ini dipaksa diam. Pagi itu, pasar Cilincing kembali riuh. Tapi bukan riuh karena jual beli, melainkan karena desas-desus yang menyebar cepat, Bang Adul akan datang ke lapak Pak Mursin. Para pedagang gelisah, sebagian diam-diam mulai membereskan dagangan lebih cepat dari biasa. Banyak yang ingin menyaksikan apa yang akan terjadi, tapi lebih banyak yang memilih bersembunyi di balik terpal atau di balik tumpukan karung. Mereka tahu,
Bila dua kekuatan besar bertemu, pasar bisa berubah jadi ladang perang. Kang Mamat berdiri tenang di samping lapak kelapa. Ia mengenakan baju hitam polos dan ikat kepala abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya terlipat di depan dada, matanya lurus menatap ke arah gang pasar yang biasa dilalui Adul. Ia tak membawa senjata, hanya menyelipkan raja kecil di pinggangnya. Di belakangnya, Pak Mursin duduk diam, membaca tasbih dengan wajah datar, seolah menyerahkan semua pada sang waktu. Tepat pukul 9 pagi, suara sendal jepit keras terdengar dari ujung gang. Bang Adul muncul bersama 3 anak buahnya, berjalan gagah seperti biasanya. Ia mengenakan jaket kulit dengan lambang kepala harimau di punggung, dadanya terbuka, memperlihatkan dada penuh rajah dan luka-luka lama yang tak berarti apa-apa bagi tubuhnya yang kebal. Matanya menyapu pasar dengan sinis, dan saat matanya bertemu dengan Kang Mamat, langkahnya seketika melambat. Ada keheningan aneh di tengah keramaian itu. Seolah waktu terhenti hanya untuk menyaksikan dua dunia yang akan bertabrakan. Mata Kang Mamat menatap dalam, tak berkedip, tak gentar. Bang Adul sempat menyeringai, tapi senyumnya tertahan saat melihat aura dingin yang terpancar dari lawannya. "Jadi ini keponakan si kakek renta itu," katanya sambil meludah ke tanah. "Benar," jawab Mamat tenang. "Aku datang untuk menghentikan kau mempermalukan orang-orang di pasar ini. Kalau kau masih punya sedikit harga diri, hadapilah aku 1 lawan 1. Suara Mamat tak keras, tapi menggetarkan. Beberapa pedagang yang mendengar kata-kata itu spontan menarik napas dalam. Tak ada satupun orang yang pernah menantang Adul secara terang-terangan seperti itu. Adul tertawa keras. 1 lawan 1, gue udah dilawan banyak orang. Mana ada yang bisa nyentuh badan gue?" Ia mendekat, hanya berjarak 1 meter dari Mamat. "Lo mau nyoba jadi pahlawan di pasar ini? Ha? Gue kasih lo 1 kesempatan buat pergi. Sekarang juga, sebelum lo gue kubur di bawah tumpukan kelapa itu." Tapi Kang Mamat tak bergeming. Ia justru melangkah maju 1 langkah, berdiri sangat dekat dengan Bang Adul. Darah boleh mengalir, tapi kehormatan tak bisa diinjak terus-menerus. "Hari ini, pasar ini tidak akan kau kuasai lagi. Kalau kau tetap keras kepala, aku akan membakar ilmu kebalmu dengan tapak geni." Wajah Adul berubah. Kata, tapak geni, seperti memukul kesadarannya. Itu bukan sembarang jurus. Itu ajian tua yang disebut-sebut bisa membakar lapisan pelindung gaib, menembus ilmu kebal dari dalam. Tapi egonya tak mau tunduk. Ia menatap tajam, menahan emosi, lalu berkata, "Kalau begitu, besok pagi, di lapangan belakang pasar. Kita adu ilmu, bocah. Biar semua orang tahu siapa yang pantas berdiri di tempat ini." Fajar menyingsing di atas cilincing, membawa cahaya pucat yang tak bisa mengusir hawa dingin di hati orang-orang pasar. Hari itu bukan hari biasa. Lapangan belakang pasar, yang biasanya dipakai menjemur ikan asin dan menyimpan karung, mendadak menjadi arena takdir. Sejak subuh, para pedagang mulai berdatangan, sebagian diam-diam, sebagian lagi pura-pura tak tahu, tapi semua ingin menyaksikan satu hal, pertarungan antara Kang Mamat dan Bang Adul Kebal. Pak Mursin duduk di kursi bambu reyot, wajahnya tegang meski bibirnya tak henti melafalkan doa. Di sampingnya, beberapa pedagang yang sebelumnya takut kini berdiri mendekat, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka juga punya keberanian, walau hanya dengan kehadiran. Ketika Kang Mamat datang, mengenakan baju hitam dan ikat kepala, suasana seketika hening. Ia berjalan perlahan, tiap langkahnya seperti menyerap beban penderitaan pasar selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Bang Adul muncul dari arah belakang kios dengan dada telanjang dan tubuh penuh rajah. Di belakangnya, 4 orang anak buah bersenjata pentungan dan besi panjang. Tapi Adul mengangkat tangan. "Minggir, ini urusan gue." Sorot matanya tajam, tapi di balik kesombongannya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Kata, tapak geni, yang disebut Mamat kemarin masih terngiang di benaknya, seperti api kecil yang mulai membakar rasa percaya dirinya. Mereka berdiri berhadapan, tak ada wasit, tak ada aturan, hanya 2 pria dan ribuan pasang mata yang menanti kebenaran mana yang akan bertahan. Kang Mamat menarik napas dalam, lalu menutup mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan membaca wirid dalam hati. Angin pagi tiba-tiba berubah arah, menyapu lapangan dengan lembut. Ketika Mamat membuka mata, sorotnya berubah. Tatapannya kini seolah menembus dinding gaib, menghadapi bukan hanya tubuh Adul, tapi energi gelap yang menyelimutinya.
Adul menyerang lebih dulu. Ia melompat dengan cepat dan menghantam dada Mamat dengan pukulan keras, pukulan yang selama ini bisa melumpuhkan orang hanya dengan satu serangan. Tapi tubuh Mamat tak bergeming, seolah tak merasakan sakit, dan saat tangan Adul menyentuh kulit Mamat, ia justru tersentak, seolah menyentuh bara panas. "Apa ini?" gumamnya, mundur satu langkah dengan wajah terkejut. "Inilah tapak geni," ujar Mamat pelan. "Ilmu yang menyala dari dalam batin, bukan dari amarah. Kebalmu dibangun dari kesombongan, dan kesombongan adalah celah paling rapuh dalam tubuhmu." Ia melangkah maju, lalu mengangkat satu tangan. Dari telapak tangannya, hawa panas mulai terasa, membuat dedaunan kering di sekitar mereka bergetar. Suara angin berubah menjadi raungan lirih. Para penonton mundur spontan, merasakan energi yang asing tapi nyata. Adul kembali menyerang, kali ini dengan tendangan berputar. Tapi sebelum kakinya menyentuh Mamat, tubuhnya terpental sendiri. Seperti terbentur dinding tak kasat mata. Ia jatuh, berguling, lalu berdiri lagi dengan wajah merah dan marah. "Gue nggak takut," teriaknya, tapi tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bang Adul merasa ilmunya tidak cukup. Rasa takut mulai merayap seperti semut dalam dada. Dan pada saat itulah Kang Mamat bersiap mengakhiri segalanya. Ia melangkah maju satu kali lagi, tangan kanannya terbuka, siap melepas pukulan tapak geni, jurus pamungkas yang bukan hanya menyentuh tubuh, tapi juga membakar sombong dan kebatilan dari dalam. Tapi Mamat berhenti. Ia menatap mata Adul yang kini penuh ketakutan. "Kalau kau masih punya sisa kehormatan, akhiri ini sendiri. Atau aku yang akan mengakhiri semuanya." Bang Adul terdiam, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya, takut. Untuk pertama kalinya, ia berhadapan dengan lawan yang bukan hanya bisa menahan pukulannya, tapi juga membaca batinnya. Tatapan Mamat bukan sekadar tatapan musuh, tapi tatapan seorang guru, seorang hakim, dan seorang pelindung bagi mereka yang selama ini Adul tindas. Suasana di lapangan makin sunyi, hanya terdengar napas berat dan gemetar Adul yang mencoba menyusun kembali harga dirinya. Kang Mamat menurunkan tangannya perlahan. Ia tahu, ajian tapak geni tak perlu dilepas bila musuh sudah kalah dari dalam. Api itu bukan untuk membakar daging, tapi membakar kesombongan. Ia menatap Adul dengan pandangan yang tenang namun menusuk. "Ilmumu hebat, Adul, tapi tanpa hati yang bersih, ilmu itu seperti arang basah, tak pernah bisa menyala, hanya mengotori," ucap Mamat lirih namun tegas. Kata-katanya menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Adul menggertakkan gigi, mencoba bangkit kembali. Tapi tiap langkahnya goyah. Dulu, semua orang tunduk padanya. Kini, ia merasa telanjang. Anak buahnya tak berani maju, justru saling menatap cemas. Salah satu dari mereka bahkan mulai melangkah mundur. Mereka tahu, kekuasaan Bang Adul yang selama ini terlihat tak tergoyahkan kini mulai runtuh, bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh kehadiran seseorang yang datang dengan ilmu dan keyakinan. Pak Mursin berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan ke arah mereka. Ia menatap keponakannya dengan bangga, lalu menatap Adul dengan mata tua yang penuh luka masa lalu. "Adul, dulu aku kenal kau sebagai anak yang rajin ngaji, yang hormat pada orang tua. Apa yang membuatmu berubah sejauh ini?" tanya Pak Mursin. Adul tak menjawab, matanya berkaca-kaca. Semua bayangan masa lalu datang menghantam seperti gelombang pasang. Mamat maju satu langkah lagi, lalu berdiri di hadapan Adul yang mulai tersungkur. "Kalau kau mengaku kalah, bukan berarti kau hina. Justru kau masih punya sisa harga diri. Tapi jika kau tetap berdiri dalam kesombongan, kau akan jatuh bukan olehku, tapi oleh dirimu sendiri." Suara Mamat begitu dalam, seolah berasal dari ruh leluhur yang turun bersamanya. Detik itu juga, lutut Adul lemas. Ia tersungkur, bukan karena dipukul, tapi karena seluruh benteng batinnya runtuh. Tangis lirih terdengar dari Adul. Ia menutupi wajahnya, berusaha menyembunyikan rasa malu. Tapi tak ada yang tertawa. Tak ada yang mengejek. Justru para pedagang yang selama ini ia tindas menatapnya dengan iba. Beberapa bahkan mulai maju perlahan, melihat bahwa raja pasar itu kini bukan lagi singa, tapi manusia biasa yang sedang jatuh. Mereka melihat ke arah Kang Mamat, seperti melihat cahaya yang baru. Salah satu pedagang tua berbisik, "Sudah lama kita nunggu hari ini," yang lain mengangguk pelan. Harapan yang lama terkubur mulai tumbuh kembali. Bang Adul kini terduduk, tak mampu menatap siapapun.
Sementara Kang Mamat menoleh ke arah langit yang mulai cerah. Tugas belum selesai, katanya dalam hati. Ini baru permulaan, masih banyak yang harus dibenahi. Dan pada pagi yang sakral itu, api tapak geni telah membakar bukan tubuh, tapi kesombongan, kezaliman, dan tirani. Cilincing menyaksikan bagaimana seorang preman kebal bisa tumbang tanpa darah, hanya dengan keberanian, ilmu, dan ketulusan. Pagi berikutnya, pasar Cilincing terasa berbeda. Tidak ada lagi teriakan premannya Bang Adul. Tak ada wajah-wajah penuh teror dari anak buahnya yang biasa mondar-mandir menyodok dagangan pedagang kecil demi setoran. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suara ibu-ibu penjual sayur dan pedagang buah kembali mendominasi. Tawa kecil terdengar, sapaan antar lapak mulai mengalir seperti air yang lama tersumbat. Pasar kembali bernyawa. Bang Adul sendiri menghilang sejak pagi buta. Setelah pertarungan kemarin, ia tak bicara sepatah kata pun. Anak buahnya kabur satu persatu, tak ada yang berani menetap. Kabar menyebar cepat bahwa Adul menyerah, ditundukkan oleh seorang pemuda yang tak membawa senjata, hanya membawa ajian dan keyakinan. Beberapa warga yang dulu membenci Adul, kini justru merasa iba. Mungkin dia cuma salah jalan, gumam salah satu pedagang tua. Di rumah Pak Mursin, Kang Mamat duduk di beranda, menghirup teh pahit buatan pamannya. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya. Justru ada keheningan panjang seolah ia sedang mengukur luka-luka lama pasar ini yang belum benar-benar sembuh. "Mamat," kata Pak Mursin pelan, "kau sudah membuka jalan. Tapi ingat, setelah tirani tumbang, yang datang bisa jadi lebih buruk kalau kita tidak menjaga kebaikan itu sendiri." Mamat mengangguk. Ia tahu benar yang dimaksud pamannya. Kekosongan kekuasaan seringkali memunculkan raja-raja baru yang lebih kejam jika tak segera diisi oleh niat baik dan kerja keras. Maka hari itu juga, Mamat mulai berkeliling pasar, menyapa pedagang satu persatu, mendengar keluh kesah mereka, membantu mengangkat keranjang, memperbaiki gerobak rusak, bahkan ikut membersihkan selokan yang lama tersumbat. Beberapa anak muda pasar mendekat dan menawarkan bantuan. "Bang, kalau abang bikin paguyuban, kami mau ikut. Biar pasar kita aman terus." Mamat menatap mereka dengan tatapan hangat. "Kalau kalian benar-benar mau membantu, bukan aku yang harus kalian jaga, tapi orang-orang yang di sekitar kalian. Jagalah dengan hati, bukan dengan kekerasan." Kata-kata itu menyentuh. Beberapa dari mereka langsung menunduk malu, merasa disentil secara halus. Di ujung pasar, seorang wanita parubaya datang membawa rantang. "Nak Mamat, ini ada lontong sayur, buat sarapan." "Terima kasih udah bikin kami tenang lagi." Ucapan itu sederhana, tapi menggetarkan dada Mamat lebih kuat dari semua teriakan kemenangan. Ia tersenyum dan menerima dengan hormat. Bagi Mamat, ini lebih dari sekadar makanan, ini adalah bentuk penerimaan, simbol bahwa pasar telah mengakui kehadirannya bukan hanya sebagai pemenang, tapi sebagai bagian dari mereka. Namun, jauh dari hiruk-pikuk pasar, di sebuah rumah reyot di pinggiran Cilincing, Bang Adul duduk sendiri menatap lantai. Tangannya menggenggam rajah yang selama ini ia percaya melindunginya. Matanya sembab, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena hancurnya semua keyakinan yang ia bangun dengan kesombongan. Untuk pertama kalinya, ia ingin bertanya, untuk apa sebenarnya kekuatan yang ia punya jika akhirnya membuatnya sendirian. Dan di sanalah, dua jalan mulai terbuka, satu menuju pemulihan pasar, satu lagi menuju kemungkinan penebusan dari seorang preman yang kalah. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pilihan, bangkit sebagai manusia, atau kembali tenggelam dalam kegelapan. Hari demi hari berlalu setelah kekalahan Bang Adul. Pasar Cilincing perlahan berubah menjadi ruang hidup yang lebih manusiawi. Para pedagang yang dulu selalu dicekam rasa takut, kini bekerja dengan hati lebih lapang. Tak ada lagi preman yang meminta uang keamanan, tak ada lagi ancaman tiba-tiba atau tatapan tajam dari anak buah Adul. Tapi di tengah ketenangan itu, satu hal terus menggelayut dalam pikiran Kang Mamat, kekosongan kuasa harus segera diisi, sebelum kegelapan datang lagi. Pada suatu sore yang tenang, Kang Mamat menggelar pertemuan sederhana di balai bambu belakang pasar. Tak ada megah-megahan, hanya tikar lusuh, termos teh, dan kursi-kursi plastik seadanya. Pedagang tua, anak-anak muda, bahkan tukang becak diundang. Kita butuh sistem, bukan penguasa. Kita butuh aturan, bukan ancaman, ucap Mamat membuka pertemuan. Suaranya tak mengguntur, tapi menyentuh. Semua yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian.
Salah satu pedagang sayur berdiri, suaranya bergetar. "Bang Mamat, kalau boleh kami minta, abang saja yang pimpin kami. Jaga pasar ini, kami percaya." Mamat tersenyum lirih, lalu menggeleng pelan. "Aku bukan pemimpin, aku hanya penjaga. Kalau kalian mau pasar ini aman, kalianlah pemimpinnya. Jagalah bersama-sama." Kalimat itu menumbuhkan benih tanggung jawab, bukan ketakutan, dan itu jauh lebih kuat. Sementara itu, di tempat berbeda, Bang Adul mulai menjalani masa-masa gelap yang paling sunyi dalam hidupnya. Hari-harinya dipenuhi penyesalan. Ia menghindari cermin karena tak sanggup menatap dirinya sendiri. Raja yang dulu ia banggakan, kini seperti coretan kosong tanpa makna. Ia sempat berpikir untuk pergi jauh, meninggalkan Cilincing. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Sebuah suara lembut dalam hati yang berkata, "Selesaikan apa yang kau rusak." Suatu malam, saat pasar telah sepi, langkah berat terdengar di pelataran. Para pedagang yang masih berjaga terkejut melihat sosok tinggi besar yang dulu mereka takuti berdiri di sana. Bang Adul, tapi kali ini, wajahnya tertunduk. Ia datang bukan dengan ancaman, melainkan dengan karung di pundaknya dan sapu di tangannya. "Boleh saya bantu bersih-bersih?" ucapnya lirih. Semua terdiam, tak tahu harus menjawab dengan teriakan atau air mata. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa masih ragu, tapi banyak pula yang diam-diam menyimpan harapan bahwa mungkin preman Cilincing itu benar-benar ingin berubah. Dan saat Kang Mamat mendengar kabar itu, ia hanya menatap langit malam sambil tersenyum tipis. Terkadang, yang paling keras jatuh, bisa jadi yang paling tulus bangkit. Esok paginya, Bang Adul benar-benar datang lagi. Ia memanggul karung sampah, membersihkan selokan, dan tak bicara sepatah kata pun soal masa lalunya. Beberapa anak muda mulai mendekat, bertanya hati-hati. Tapi Adul tak banyak menjelaskan. Ia hanya berkata, "Gue banyak salah. Kalau boleh, gue mau tebus semuanya pelan-pelan." Dan pada titik itu, harapan benar-benar bangkit di Cilincing. Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian untuk berubah. Karena ternyata, pemaafan jauh lebih kuat dari kekebalan apapun. Cahaya perubahan mulai menyinari pasar Cilincing, tapi seperti bara dalam abu, masih ada bara dendam yang belum padam. Tidak semua orang bisa menerima kejatuhan Bang Adul sebagai akhir dari cerita. Di balik kios-kios yang kini tenang, bisik-bisik gelap mulai terdengar. Salah satu anak buah lama Adul, Wawan Kodok, diam-diam mulai mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang tercerai-berai. "Adul itu pengecut," desisnya di sebuah warung remang-remang. "Dulu kita ditakuti, sekarang malah jadi babu sapu." Wawan adalah tipe yang berbeda. Ia tak punya ilmu kebal seperti Adul, tapi licik, penuh tipu daya, dan berbahaya. Ia tak percaya pada kehormatan atau perubahan. Baginya, kekuasaan hanya soal siapa yang paling ditakuti. Maka saat melihat Adul berubah, Wawan merasa dikhianati. "Kalau lo gak mau jadi raja lagi, gue yang bakal ambil alih pasar ini," ujarnya dalam hati. Malam itu, ia mulai menyusun rencana, mengadu domba, menyusup, dan mencari celah untuk kembali menggenggam kekuasaan. Sementara itu, Kang Mamat masih sibuk membenahi pasar bersama para pedagang. Ia tak menyadari bahwa ancaman baru sedang tumbuh di balik senyap. Mamat percaya bahwa perubahan akan membawa kedamaian, dan memang, hari-hari yang ia jalani kini terasa lebih ringan. Tapi Pak Mursin yang lebih tua dan berpengalaman merasa ada sesuatu yang ganjil. "Mamat," katanya suatu sore, "aku dengar-dengar Wawan Kodok masih keliling malam-malam. Kau hati-hati, orang yang kehilangan kekuasaan, bisa lebih gila dari yang sedang memilikinya." Di sisi lain, Bang Adul pun mulai merasakan tekanan yang halus namun menusuk. Beberapa mantan anak buahnya mulai menatapnya dengan sinis. Ada yang sengaja meludah di dekat kakinya saat ia menyapu. Ada yang mencibir, "Preman apa itu sekarang? Jadi tukang bersih-bersih." Adul menunduk, menahan gejolak batin yang ingin meledak. Tapi ia ingat kata-kata Mamat, yang paling sakti adalah yang bisa menahan dirinya saat dihina. Tapi luka lama tak mudah hilang. Suatu malam, Wawan mendatangi Adul secara langsung. Mereka bertemu di belakang gudang tua, tempat dulu mereka biasa mengumpulkan hasil setoran paksa. "Lo udah gila, Dul?" Wawan menatapnya dengan api di mata. "Lo buang semua kekuatan kita cuma karena dihajar satu orang kampung. Bangkit, Dul, kita ambil lagi pasar ini." Tapi Adul hanya menatapnya dengan mata lelah. "Gue capek, Wan.
Semua yang gue bangun dulu, ternyata cuma bikin gue sendirian. Wawan mencibir keras. Berarti lo emang udah kalah. Kalau gitu, minggir, biar gue yang gantiin lo. Malam itu, dua mantan rekan itu berpisah sebagai musuh. Dan di hati Wawan, dendam bukan hanya kepada pasar, tapi juga kepada Adul dan Mamat. Ia mulai menyebar teror kecil, merusak gerobak, mencuri barang dari kios, dan menebar isu bahwa pasar tak akan lama aman. Ketakutan perlahan kembali merayap seperti asap hitam. Dan pada pagi berikutnya, salah satu pedagang tempe menangis karena lapaknya dibakar diam-diam. Tak ada saksi, tak ada pelaku. Tapi semua tahu, bayang-bayang lama mulai kembali. Pasar Cilincing belum sepenuhnya pulih. Karena di tengah cahaya harapan, masih ada dendam yang belum terselesaikan. Subuh baru saja menyingsing saat kabar tentang pembakaran lapak tempe menyebar cepat. Suara tangis Buyayah, pedagang tempe yang lapaknya hangus dilalap api, menggema sampai ke ujung pasar. Wajah-wajah panik mulai bermunculan, bisik-bisik ketakutan kembali menghantui lorong-lorong sempit yang beberapa minggu terakhir mulai terasa aman. Kang Mamat datang dengan wajah muram, menatap sisa-sisa arang yang masih mengepulkan asap. Ia tahu, ini bukan sekadar insiden, ini pesan. Pak Mursin berdiri di samping Mamat, matanya tajam menelusuri sekitar. Ini kerjaan Wawan, gumamnya. Dia mau kita percaya bahwa damai itu cuma mimpi. Mamat mengangguk pelan, mencoba menahan amarah yang mulai merambat ke dadanya. Ia bisa memilih jalan kekerasan, menghabisi Wawan saat itu juga. Tapi Mamat tahu, jika ia membalas dengan tangan besi, maka tak ada beda antara dirinya dan preman yang dulu ia lawan. Wawan Kodok tak menunjukkan dirinya secara terang-terangan. Ia bergerak di balik bayang, menyelinap di antara malam, menebar ketakutan dengan cara yang licik, memecahkan kaca etalase, mencoret-coret tembok dengan pesan ancaman, bahkan membuang kotoran manusia ke depan kios para pendukung Mamat. Teror ini tak langsung menghancurkan, tapi membuat pasar kembali dicekam rasa cemas yang mematikan perlahan. Kang Mamat pun tahu, jika ia tak segera bertindak, maka pasar akan kembali menjadi sarang kekuasaan gelap. Maka malam itu, ia duduk bersila di tengah lapangan kosong dekat pasar. Di hadapannya, lampu Petromax menyala redup. Beberapa pedagang dan pemuda datang diam-diam, ingin tahu apa yang sedang ia rancang. Kita tak bisa hadapi Wawan dengan amarah. Kita lawan dia dengan keberanian dan persatuan. Tapi yang paling penting, kita jangan takut, ucap Mamat dengan tenang namun tajam. Sementara itu, Bang Adul mendengar semua yang terjadi. Ia termenung di rumahnya, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ia tahu siapa Wawan sebenarnya. Dulu, ialah yang memungut Wawan dari jalanan, mengajari dunia preman, membentuknya menjadi tangan kanan. Kini, tangan itulah yang berbalik menggigit. Adul berdiri perlahan, mengambil jaket lamanya yang sudah mulai usang. Mungkin gue yang harus ngeberesin ini. Gue yang bawa dia ke dunia itu. Gue juga yang harus nutup pintunya. Malam itu, Wawan Kodok berkumpul dengan dua anak buah barunya di sebuah warung kopi tua. Ia tertawa puas, merasa teror kecilnya mulai berdampak. Tapi tawa itu terhenti saat seseorang muncul dari balik gelap. Bang Adul, wajahnya bukan lagi wajah raja pasar, tapi wajah seorang pria yang ingin menebus dosa. Lo mau ngambil pasar ini, Wan? Silakan, tapi jangan hancurin orang-orang kecil yang baru belajar hidup, ucap Adul pelan. Wawan hanya tertawa sinis. Lo udah gak punya apa-apa, Dul. Mau nasihatin gue. Tapi sebelum Wawan sempat melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba Mamat muncul dari arah berlawanan, berdiri membelakangi cahaya lampu warung. Seketika suasana menjadi tegang. Dua sosok yang sangat bertolak belakang, yang satu mantan penguasa, yang satu penjaga keadilan, berada dalam satu titik. Dan Wawan Kodok, kini tak bisa lagi sembunyi di balik gelap. Teror dalam senyap telah sampai pada ujungnya. Malam itu sunyi, tetapi udara terasa berat seolah seluruh semesta menahan napas. Di depan warung kopi tua yang remang-remang, tiga sosok berdiri saling berhadapan, Kang Mamat, Bang Adul, dan Wawan Kodok. Ketegangan membekukan waktu. Wawan sempat tersentak melihat kedatangan Mamat, tapi buru-buru menegakkan tubuhnya. Wah, lengkap sudah. Si mantan raja dan si penjaga pasar sok suci, katanya dengan suara sinis. Namun, tak ada jawaban dari keduanya, hanya tatapan tajam yang menusuk lebih dalam dari kata-kata. Bang Adul maju selangkah, suaranya dalam dan berat. Gue yang ngajarin lo jadi preman, Wan.
Gue juga yang ngajarin lo cara takutin orang. Tapi satu hal yang gue lupa ajarin, kapan harus berhenti. Wawan tertawa keras. Berhenti, lo aja gak bisa ngelindungin kekuasaan lo. Lo kalah, Dul, lo dicabik-cabik, dan sekarang lo mau ngajarin gue soal moral. Adul tak menjawab, ia hanya menarik napas panjang, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Tiba-tiba, Wawan mencabut celurit kecil dari balik jaketnya dan melemparkannya ke tanah di depan kaki Mamat. Lo mau damai, Mat? Gue kasih pilihan, lo atau dia yang jatuh malam ini. Gak bisa dua-duanya berdiri di pasar Cilincing. Tantangnya. Kang Mamat menatap celurit itu, lalu menatap wajah Wawan. Ia tahu, bentrokan ini bukan soal kekuasaan, tapi soal harga diri. Ia menghela napas dan melangkah maju, berdiri sejajar dengan Bang Adul. Kalau itu pilihan lo, kita gak mundur. Pertarungan pun pecah. Dua anak buah Wawan menyerang lebih dulu, tapi dengan satu gerakan cepat, Mamat melumpuhkan yang satu dengan kuncian leher, sementara Adul menghantam lawannya dengan siku ke tenggorokan. Wawan menggeram dan menyerang Mamat dengan gerakan liar, celurit menyambar angin, namun Mamat dengan tenang menangkis, lalu menendang lutut Wawan hingga tubuhnya goyah. Adul melangkah mendekat dan melepaskan satu pukulan keras ke dada Wawan, membuatnya terjatuh ke tanah. Wawan berusaha bangkit dengan wajah berdarah, matanya memerah oleh kemarahan dan dendam. Lo semua pikir udah menang. Cilincing bakal balik ke gelap. Gue bakal bikin lo semua nyesel, teriaknya. Tapi sebelum ia sempat berdiri lagi, Kang Mamat menginjak tangannya dan menatap lurus ke mata Wawan. Udah cukup, Wan. Lo gak bakal bikin siapapun takut lagi. Bukan di tempat ini. Suara Mamat tenang, tapi penuh wibawa. Wawan akhirnya pingsan, darah mengalir dari pelipisnya. Polisi yang diam-diam telah dipanggil warga datang tak lama kemudian. Mereka menggiring Wawan dan anak buahnya yang tersisa. Tak ada perlawanan lagi. Bang Adul hanya menatap kosong ke arah mobil polisi yang menjauh, lalu berkata lirih pada Mamat, "Makasih, lo udah ngelakuin yang dulu gak pernah bisa gue lakuin." Kang Mamat menepuk bahu Adul pelan, "Kita semua pernah salah. Yang penting, kita gak berhenti memperbaiki." Malam itu, pasar Cilincing benar-benar mengalami titik balik. Bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian untuk berdiri di tengah bayang-bayang dendam. Dan meski luka masih terasa, harapan mulai tumbuh kembali. Tapi Kang Mamat tahu, masih ada babak panjang yang harus dijaga, karena kedamaian sejati tak hanya diperjuangkan sekali. 2 minggu telah berlalu sejak Wawan Kodok digiring polisi. Pasar Cilincing kembali tenang. Para pedagang mulai tersenyum, anak-anak kembali berlarian di lorong pasar, dan warung kopi tua yang dulu jadi markas kegelapan kini penuh canda tawa. Namun di balik semua itu, Kang Mamat menyimpan rasa was-was yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada awan mendung yang pelan-pelan menggantung di ujung langit, menunggu waktu untuk mengguyur badai. Bang Adul mulai lebih sering membantu membersihkan pasar. Ia tak lagi ditertawakan, bahkan beberapa pedagang mulai menyapanya dengan hangat. Tapi senyumnya belum pernah benar-benar lepas. Malam itu, saat ia duduk sendirian di bangku kayu dekat pintu pasar, seorang pria tua berkopiah hitam datang menghampiri. Wajahnya asing tapi tatapannya seperti menyimpan dendam. "Adul," gumam pria itu lirih, "kau masih ingat anakku, Rangga?" Tubuh Adul seketika membeku. Nama itu seperti petir di siang bolong. Rangga, anak muda polos dari kampung sebelah, yang dulu dikeroyok sampai cacat oleh anak buahnya sendiri karena menolak bayar setoran. Itu tahun-tahun kelam, ketika Adul masih menjadi raja tanpa nurani. Ia menunduk, menahan rasa bersalah yang tiba-tiba kembali menyesakkan. Saya ingat, Pak," lirihnya. "Saya menyesal." Namun penyesalan tak selalu membawa pengampunan. Pria tua itu menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada dingin, "Dia meninggal bulan lalu, karena luka itu tak pernah sembuh. Dan kau, masih bisa bernapas di sini." Lalu pria itu pergi tanpa menoleh, meninggalkan Adul yang kini menggigil bukan karena dingin, tapi karena dihantui dosa masa lalu. Malam itu, ia menangis sendirian, seperti bocah yang baru sadar bahwa semua tindakannya dulu tak bisa dihapus semudah ia berubah. Keesokan harinya, Adul tak datang ke pasar. Kang Mamat mencarinya dan menemukannya di musala kecil dekat pantai, duduk bersimpuh di pojok tembok. Wajahnya sembab, matanya merah. "Mat," bisiknya lirih, "dosa gue terlalu banyak, terlalu dalam. Bahkan kalau gue mati sekarang, belum tentu cukup buat nebus semuanya." Mamat menepuk bahunya,
kita semua punya masa lalu, Dul. Tapi selama lo masih hidup, lo bisa terus memperbaiki. Jangan kabur dari itu. Namun tak semua orang bisa diajak damai. Malam berikutnya, musala tempat Adul biasa tidur dilempari batu. Dindingnya dicoret dengan tulisan, "Pembunuh harus mati." Ketakutan kembali merayap. Ternyata bukan hanya ayah Rangga yang menyimpan dendam. Beberapa warga yang pernah jadi korban kekejaman Adul diam-diam menyusun niat balas dendam. Mereka tak percaya pada perubahan. Bagi mereka, darah harus dibayar dengan darah. Kang Mamat pun tahu, kali ini yang datang bukan sekadar preman, tapi luka masyarakat yang tak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Ia sadar, menyatukan pasar mungkin bisa dilakukan dengan pertarungan, tapi menyatukan hati, butuh lebih dari sekadar kekuatan fisik. Dan kini, bayang-bayang masa lalu Adul bukan hanya menghantuinya, tapi mengancam menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Langit Cilincing mendung sejak pagi. Seolah alam pun ikut merasakan beratnya suasana yang mulai berubah. Kang Mamat berdiri di tengah pasar yang biasanya riuh, kini kembali dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Beberapa pedagang menyimpan dagangannya lebih cepat dari biasa, dan sebagian lainnya bahkan tak berani membuka kios. Di pojok lorong pasar, tembok musala yang sempat dicoret kini dipasangi kain putih, tanda duka atau mungkin peringatan bagi seseorang. Kang Mamat menghela napas panjang. Ia tahu, ini belum selesai. Luka lama telah dibuka, dan darah lama sedang dicari jejaknya. Di malam hari, Kang Adul memilih mengunci diri di rumah kontrakannya. Ia sadar, bukan Wawan Kodok yang paling menakutkan, melainkan bayangan orang-orang yang dulu hidupnya hancur karena kekuasaannya. Ia mendengar suara langkah di luar rumah. Tak lama, secarik kertas diselipkan ke bawah pintu. Tulisan tangan yang kasar dan gemetar terbaca jelas, "Besok malam, kita tuntut balas." Di ujung dermaga, tangan Adul gemetar saat membacanya. Ia tak tahu siapa pengirimnya, tapi ia tahu betul, ini bukan ancaman. Ini undangan ke penghakiman. Malam itu, Adul pergi ke masjid besar dan duduk bersila di pojok tempat wudhu. Seorang ustaz tua yang dulu sering diabaikannya duduk di sampingnya. "Kalau kau datang ke dermaga, kau mungkin tak kembali, Dul," ujar ustaz itu pelan. Tapi Adul tersenyum tipis, ada keikhlasan yang baru tumbuh dari dalam dirinya. "Kalau ini harga yang harus gue bayar buat kedamaian pasar ini, gue rela. Gue gak lari lagi." Ustaz hanya menepuk bahunya dengan lembut. Tak ada doa panjang, hanya keheningan yang menggema dalam dada. Sementara itu, Kang Mamat gelisah. Ia mendengar kabar bahwa sekelompok pemuda yang dulu keluarganya hancur akibat kekuasaan Adul, kini bersatu. Mereka bukan preman, tapi anak-anak kampung yang tumbuh dalam amarah. Bagi mereka, Adul bukan manusia, tapi setan yang membuat hidup orang tua mereka sengsara. Kang Mamat pun bergegas mencari mereka. Ia tahu, jika Adul betul datang ke dermaga, dan anak-anak itu jadi bertindak nekat, maka darah akan kembali menodai tanah Cilincing. Di ujung dermaga Cilincing yang lengang, angin laut membawa bau asin dan getir. Adul berdiri sendiri, mengenakan jaket lamanya yang dulu pernah membuat pasar gemetar. Tapi malam itu, jaket itu tak membawa kekuasaan, hanya penyesalan. Dari arah berlawanan, 6 pemuda muncul, wajah-wajah penuh kebencian. Salah satunya membawa rantai, yang lain menggenggam bambu runcing. Mereka tidak bicara, tapi sorot mata mereka bicara lebih lantang dari teriakan. Adul tak melawan. Ia membuka jaketnya dan menjatuhkannya ke lantai dermaga. "Gue tahu kalian benci gue. Dan kalian berhak," katanya dengan suara pelan tapi jelas. "Tapi kalau lo nekat bunuh gue, lo gak beda sama gue dulu." Kata-katanya menggantung di udara. Pemuda paling depan melangkah, tangan menggenggam rantai lebih erat. Tapi sebelum ia mengayunkan, suara keras menggema. "Cukup!" teriakan Kang Mamat memecah malam. Ia muncul dari balik gelap, berdiri di antara Adul dan para pemuda. Mamat mengangkat tangannya. "Lo semua mau balas dendam? Gue ngerti. Tapi lihat Adul sekarang. Dia bukan preman, dia bukan raja pasar. Dia cuma manusia yang pengen memperbaiki kesalahan. Kalau lo tetap maksa balas, lo cuman ngulangin lingkaran setan yang udah kita coba hancurin." Para pemuda terdiam, hening yang panjang menguasai dermaga. Dan malam itu, keputusan tak diambil dengan darah, tapi dengan air mata yang jatuh dari mata pemuda paling bungsu di antara mereka. Malam itu menjadi saksi sebuah keajaiban kecil di ujung dermaga Cilincing. Tidak ada darah yang tumpah,
tidak ada nyawa yang terenggut. Hanya hening panjang, tatapan getir, dan dada yang sesak oleh luka lama yang tak kunjung sembuh. Para pemuda itu satu persatu menurunkan senjata mereka. Wajah mereka menunduk, bukan karena kalah, tapi karena ada sesuatu yang dalam diri mereka yang ikut runtuh. Kemarahan yang dipupuk bertahun-tahun kini tak tahu harus diarahkan kemana. Adul berdiri mematung. Ia tak tahu apakah itu bentuk pengampunan atau sekadar kelelahan mereka membenci. Tapi ia tahu, malam itu ia diberi kesempatan kedua. Ia memejamkan mata, menahan tangis yang tertahan sejak tadi. Kang Mamat menghampirinya dan menyentuh pundaknya. Belum selesai, Dul. Tapi ini langkah pertama. Adul mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan, meski luka di hatinya masih berdarah. Keesokan paginya, berita tentang kejadian di dermaga menyebar ke seluruh pasar. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya. Tapi banyak pula yang mulai melirik Adul dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai mantan preman, tapi sebagai seseorang yang mencoba menebus dosa, walau tak semua bisa memaafkan. Beberapa pedagang bahkan mulai mendekat dan berkata pelan, yang penting sekarang, jangan bikin salah lagi. Namun tak semua hati bisa lunak. Ibu dari salah satu korban masa lalu Adul, seorang pedagang tempe tua bernama Bu Siti, melempar dagangannya ke kaki Adul saat ia lewat. Lo pikir cukup cuma minta maaf? Anakku dikubur dengan darah, bukan dengan kata-kata. Teriaknya sambil menangis. Adul tidak membalas. Ia jongkok, memungut tempe yang berantakan, lalu berkata pelan, saya gak minta dimengerti, Bu. Tapi saya akan terus bantu di pasar ini, sampai saya gak dibenci lagi. Tangis Bu Siti pecah, bukan karena amarah, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Sementara itu, Kang Mamat mulai merasa gelisah. Ia tahu kekuatan dendam tak selalu datang dari mereka yang tampak. Ada kabar bahwa salah satu ex-anak buah Wawan Kodok, bernama Rano Pitik, mulai mengumpulkan anak-anak muda dari luar Cilincing. Rano dikenal kejam, dan punya dendam pribadi pada Adul karena pernah dibuang dari lingkaran kekuasaan pasar. Kalau Wawan gagal, gue yang bakal beresin, begitu katanya menurut kabar burung yang beredar. Malam-malam berikutnya, pasar kembali terasa mencekam. Lampu-lampu redup, beberapa kios tutup lebih awal. Pedagang mulai membicarakan bahaya baru. Kang Mamat pun mulai berjaga setiap malam, ditemani Adul. Mereka berdua tahu, fase pertama telah dilalui, pengampunan dari korban. Tapi fase kedua akan lebih berat, berhadapan dengan mereka yang hanya percaya pada kekerasan sebagai bahasa terakhir. Di sebuah warung kopi kecil, Kang Mamat berkata pelan kepada Adul, gue gak takut sama Rano. Tapi gue takut, dia bangkitin lagi bayang-bayang lama yang udah mulai kita kubur. Adul menatap langit malam yang gelap. Kalau gue harus jatuh lagi, asal pasar ini tetap utuh, gue siap, Mat. Kata-kata itu bukan ucapan heroik, tapi sumpah dari orang yang sudah kehilangan segalanya. Hujan deras mengguyur Cilincing malam itu. Di sebuah rumah petak kumuh di pinggir rel, seorang pria bertubuh besar dengan kepala pelontos dan tatapan liar duduk di kursi reyot. Rano Pitik, mantan tangan kanan Wawan Kodok yang dulu ditendang keluar karena terlalu brutal, bahkan bagi standar preman. Seperti Wawan, kini, setelah mendengar kekalahan gurunya dan kebangkitan, Adul yang kembali eksis di pasar, amarah yang lama terpendam meledak. Pasar itu dulu punya kita. Sekarang dia sok tobat, gue bakal habisin dia pelan-pelan, gumam Rano dengan suara geram. Satu persatu, Rano mulai menarik kembali anak-anak jalanan yang dulu ia latih jadi pelindung setoran. Sebagian adalah remaja yang marah pada hidup, sebagian lagi adalah pecandu yang rela dibayar dengan recehan dan pil koplo. Mereka mulai muncul di sudut-sudut pasar, bukan menyerang langsung, tapi menciptakan keresahan. Kios Bu Siti dicoret-coret, gerobak milik Pak Darto dibakar saat malam. Semua tahu ini kerjaan Rano, tapi tak ada yang bisa membuktikan. Dan yang paling menyakitkan, warga mulai ketakutan lagi. Kedamaian itu rapuh, dan kini mulai retak. Kang Mamat tak tinggal diam. Bersama Adul, mereka membentuk ronda malam. Tapi itu tak cukup. Teror terjadi acak. Beberapa pemuda Cilincing yang dulu mulai terbuka pada Adul, kini mundur. Bang, bukannya kami gak percaya, tapi ini Rano Pitik. Dulu dia jotos kepala orang sampai pecah cuma karena salah nyebut nama, ujar salah satu anak muda sambil gemetar. Ketakutan mulai menyebar lebih cepat dari harapan. Adul tahu,
Ini saatnya ia benar-benar menghadapi masa lalu yang lebih kelam dari dirinya sendiri. Ia mencari Rano, tapi pria itu selalu seperti bayangan, muncul saat gelap, lenyap saat dikejar. Namun Adul tahu kelemahannya, Rano adalah hewan liar yang tak bisa dikendalikan. Dan jika Rano melihat pasar sebagai mangsanya, maka satu-satunya cara adalah membuat Rano mengincarnya secara pribadi. Sementara itu, di sebuah malam saat hujan rintik turun, Rano Pitik akhirnya mengirim pesan. Sebuah potongan kain dari jaket Kang Mamat ditemukan tergantung di tiang listrik pasar. Di bawahnya ada tulisan merah, yang lawan, pasti tumbang. Itu bukan sekadar ancaman, tapi pernyataan perang. Kang Mamat, yang selama ini jadi pilar pasar, telah dijadikan simbol yang harus dijatuhkan. Adul bergegas mencari Mamat. Ia menemukannya di rumah dengan luka memar di pelipis dan sobekan di baju. Mereka nyerang gue waktu pulang dari masjid, ujar Mamat lirih, tapi gue masih hidup. Berarti Allah belum izinkan gue kalah. Adul memandang sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau dia mau nyakitin lo buat nyerang gue, berarti dia belum tahu seberapa sakit gue waktu lo luka. Keesokan harinya, Adul berdiri di tengah pasar, di atas meja kayu tua. Ia berteriak lantang, "Rano, lo cari gue, kan? Sini lo dateng, jangan mainin warga lagi. Kalau mau balas dendam, gue orangnya." Suaranya menggema, disaksikan puluhan pasang mata penuh cemas. "Gue bukan preman lagi, tapi kalau lo pikir gue takut karena gue tobat, lo salah besar." Hari itu, pasar Cilincing tahu, pertarungan terakhir akan segera terjadi. Pagi itu pasar Cilincing tak seperti biasa. Langit mendung menggantung rendah, membuat suasana terasa lebih berat dari biasanya. Para pedagang tak seramai biasanya, beberapa bahkan memilih menutup kios lebih awal. Tapi di tengah pasar, meja kayu tempat Adul berdiri kemarin masih di sana, kini dikelilingi oleh tatapan cemas warga. Mereka tahu, hari ini adalah hari yang telah ditunggu-tunggu Rano Pitik, dan ditantang oleh Adul sendiri. Pasar yang baru mulai pulih dari luka kini menjadi panggung akhir sebuah dendam yang tak pernah selesai. Rano muncul tepat setelah azan zuhur. Tubuhnya besar dan kekar, mengenakan jaket kulit hitam dengan tulisan, "Raja Pasar," di punggungnya. Wajahnya garang, penuh bekas luka lama. Ia datang hanya dengan 2 anak buah, tapi aura kekejamannya seolah membawa ribuan bayangan hitam dari masa lalu. Langkahnya mantap, matanya mengarah lurus ke satu titik, Adul, yang berdiri di tengah lorong pasar, tanpa senjata, hanya mengenakan kaos lusuh dan celana panjang. Tapi sorot mata Adul lebih tajam dari pisau. "Lo kira lo bisa ngalahin gue cuma pakai ceramah, Dul?" teriak Rano sambil melepas jaketnya, memperlihatkan tubuh penuh tato. "Lo lupa siapa gue? Gue yang bikin lo dulu jadi preman, lo yang gue besarin." Adul menatapnya tanpa gentar. "Justru karena gue pernah dibesarin sama lo, gue tahu cara lo berakhir." Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam harga diri Rano. Tanpa aba-aba, ia langsung menghajar Adul dengan pukulan lurus yang memecah udara. Pertarungan pecah. Adul menghindar lincah, tapi 1-2 pukulan sempat mendarat di wajah dan dadanya. Warga menjerit, beberapa mencoba melerai, tapi Kang Mamat mengangkat tangan, "Jangan. Ini urusan mereka. Ini bukan soal kekuasaan, ini soal menebus semua yang pernah hancur." Rano menyerang seperti banteng, brutal dan liar. Tapi Adul tak lagi melawan seperti dulu. Ia tak bertarung untuk menang, ia bertarung untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berubah. Pukulan demi pukulan bertukar, darah menetes dari bibir Adul, tapi sorot matanya tak padam. Rano mulai goyah. Adul membaca celahnya, bukan pada tubuh, tapi pada batin Rano yang sebenarnya tak pernah menemukan tempat pulang. Saat Rano mengayunkan pukulan terakhir, Adul menangkap lengannya dan membantingnya ke tanah. Tapi ia tak melanjutkan. Ia berdiri di atas tubuh Rano, terengah, dan berkata lantang, "Lo bisa habisin gue sekarang, tapi lo bakal terus diburu dosa lo. Kayak gue dulu." Rano terdiam, napasnya berat, matanya merah. Tapi tangan yang siap menghantam itu perlahan melemas. Ia tak menangis, tapi jelas kekalahan itu bukan cuma soal fisik. Ia dikalahkan oleh seseorang yang dulu ia bentuk, tapi kini telah jauh melampauinya. Warga pasar terdiam, lalu satu persatu bersorak. Bukan karena Adul menang, tapi karena mereka tahu, era kegelapan akhirnya berakhir. Kang Mamat menghampiri Adul, memeluknya erat. "Lo bukan preman lagi, Dul," bisiknya.
Lo udah jadi pahlawan buat tempat ini. Adul hanya menunduk, menangis dalam pelukan sahabatnya. Di sekeliling mereka, pasar mulai hidup kembali. Pedagang membuka lapak, anak-anak kecil kembali bermain. Langit Cilincing perlahan cerah, setelah hujan panjang dari luka, dendam, dan perjuangan untuk berubah. Seminggu telah berlalu sejak pertarungan besar itu. Rano Pitik menghilang dari peredaran, kabarnya pergi keluar kota dengan luka di tubuh dan hati yang tak bisa disembuhkan oleh dendam. Tak ada yang benar-benar tahu kemana ia pergi, dan tak ada yang ingin mencarinya. Pasar Cilincing kembali bernapas lega. Tidak ada lagi coretan ancaman, tidak ada lagi suara botol pecah di malam hari. Yang ada hanya suara sayur dijajakan, pedagang tertawa, dan anak-anak berlarian tanpa takut. Adul masih datang ke pasar setiap hari, bukan sebagai preman atau penagih setoran, melainkan sebagai penjaga. Ia membantu mendorong gerobak, membantu Bu Siti membuka lapaknya, bahkan menjadi wasit saat anak-anak kecil bermain bola di lorong sempit pasar. Perlahan, wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan curiga, kini mulai tersenyum. Belum semuanya, tentu, tapi senyum itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, penerimaan. Kang Mamat tak lagi berjaga tiap malam sendirian. Kini ia punya banyak rekan, anak-anak muda yang dulu apatis, kini ikut menjaga keamanan pasar. Mereka membuat jadwal ronda, belajar bela diri, dan bahkan mengadakan pengajian mingguan. Kalau pasar ini udah bisa sembuh, bukan karena kita kuat, tapi karena kita berani berubah, kata Kang Mamat suatu malam, menatap Adul yang duduk di sisinya. Bu Siti, wanita tua yang dulu melempar tempe ke kaki Adul, kini sering menyisihkan lauk dagangannya untuk pria itu. Ia tak pernah benar-benar meminta maaf atas lemparannya, dan Adul tak pernah memintanya. Tapi dalam semangkuk sayur asam hangat yang ia berikan setiap sore, tersimpan sesuatu yang jauh lebih tulus dari kata-kata, penerimaan tanpa syarat. Di sebuah sore yang tenang, Adul duduk di tangga depan pasar. Ia menatap langit yang mulai kemerahan, dan berkata pelan, dulu gue pikir jadi kuat itu harus ditakuti. Ternyata, kuat itu, ketika lo bisa bikin orang merasa aman. Kang Mamat yang duduk di sampingnya menepuk bahunya, lo udah buktiin itu, Dul. Lo udah jauh dari siapa lo dulu. Tapi Adul hanya tersenyum samar. Gue belum selesai. Gue mau ajak anak-anak muda sini belajar bela diri. Biar mereka gak perlu jadi preman buat dihargai. Pasar Cilincing kini tak lagi dikenal karena kegelapan dan kekerasannya. Cerita tentang preman kebal bernama Adul yang ditaklukkan bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh pertobatan dan keberanian menghadapi masa lalu, mulai menyebar ke pasar-pasar lain. Para pemuda dari luar daerah datang untuk belajar dari kisah itu, dan Adul, yang dulu dipenuhi dendam dan kemarahan, kini menjadi sosok yang dihormati bukan karena kekuatan, tapi karena keteladanan. Malam itu, angin laut Cilincing berhembus pelan, membawa aroma asin dan kenangan. Di tengah pasar, cahaya lampu tak lagi redup. Ia bersinar hangat, memantul di wajah-wajah mereka yang bertahan, berubah, dan bangkit dari luka. Dan Adul, si mantan preman kebal, kini berjalan di antara mereka sebagai penjaga yang tak lagi mencari pembuktian, karena ia telah menemukan arti kekuatan yang sesungguhnya, menjadi cahaya di tengah gelap yang dulu ia ciptakan sendiri.